1, si. 2, si. 3, si. 4. Padepokan Macan Putih adalah salah satu padepokan yang ada di wilayah Kecamatan Kemiri, yang dimana padepokan tersebut diketuai oleh Yaman Kalahideng dan didirikan sekitar 4 bulan lalu. Namun antusias warga setempat sangat luar biasa. Padepokan Macan Putih bergerak di bidang seni bela diri yang mengarah ke perguruan pencaksilat Terumbu Banten. Pada kesempatan kali ini, awak media dari Aktual News, Biro Tangerang mendatangi Padepokan Macan Putih yang berada di Desa Kemiri, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang dalam rangka untuk bersilaturahim dan bincang-bincang tentang sekilas sejarah pencaksilat Terumbu Banten pada Senin 10 Januari 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tim Aktual News Biro Kabupaten Tangerang bersilaturahmi di perguruan pencaksilat Terumbu Banten, yaitu Padepokan Macan Putih Kecamatan Kemiri. Alhamdulillah kami sudah didampingi dengan Dewan Perguruan Terumbu Banten, Pak Bahmad ya, dan didampingi pula Ketua Kabupaten Tangerang Perguruan Pencaksilat Terumbu Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pencaksilat Perguruan Terumbu Banten ini bagaimana, Pak? Bisa sedikit penjelasan tentang sejarahnya? Pencetus itu kalau dulu disebut namanya Ki Terumbu. Setelah Ki Terumbu, Ki Buyut Beji, Ki Pusaka, Ki Juned Kubro. Turun temurun sampai sekarang. Saya tertarik nih, Mbak ya, dengan ada yang dipakai kaos dipakai apa ini? Ada The Bush Beauty of Banten. Bisa dijelaskan, Mbak, mengenai apakah ada kaitannya perguruan pencaksilat Terumbu Banten dengan The Bush ini, Pak? Dulu pernah, karena orang dulu lagi zaman Kesultanan Mohsanuddin Banten. Jadi syiar Islam itu kan kurang digemari, diadakanlah The Bush. Jadi penggemar masyarakat Banten itu hadir semua. Itu setelah hadir itu diajari sama syahadat. Jadi dulunya kan Sunda Wiwitan di Banten itu, bukan orang Islam, Sunda Wiwitan. Jadi setelah adanya Sultan Mohsanuddin itu, jadi diadakanlah The Bush sambil syiar Islam, sambil ya diadakanlah permainan The Bush itu. Visi dan misinya kepingin mengembangkan seni budaya kita asli Banten agar tidak punah, agar tidak tergerus dengan zaman. Targetnya untuk pencapaian di 29 kecamatan untuk di Kabupaten Tangerang ini, supaya bisa semua warga Tangerang bisa mengenal tentang sejarah terumbu dan pencaksilatnya, agar semua bisa dipahami dan dimengerti dan dilestarikan seni budaya asli Banten ini. Untuk saat ini ada berapa kecamatan yang sudah tergabung di Terumbu Banten ini, Pak? Untuk saat ini baru 9. Baru 9 ya? 9 kecamatan. Berikut penjelasan dari Ustadz Adung Abdul Haris selaku pimpinan Majelis Zikir Hadadan sekaligus pembina Padepokan Macan Putih Kemiri. Alhamdulillah tadi sudah sedikit bincang-bincang dengan Dewan Guru, yaitu Abamad, dan dari Ketua Kabupaten Tangerang Terumbu Banten. Dan sekarang alhamdulillah saya bisa bertemu dengan dalam mata sesepuh kita ataupun seorang memang sejarawan ya, cendekiawan, yaitu Ustadz Abdul Adung Haris ya. Nah selain itu beliau juga memiliki santri dan itu Majelis Zikir Hadadan. Untuk selengkapnya kita tanya-tanyakan langsung dengan beliau. Saya sekitar 2 tahun yang lalu sering bicara tentang ceramah, bahkan tentang Babat Banten. Yang saya pahami, karena memang tadi saya disebutkan bagian daripada orang yang sering kali berbicara tentang kontekstualitas sejarah, bahwa dulu Kesultanan Banten menjadi harismatik itu tidak ada pemisahan antara ulama dengan pendekar. Nah, ketika saya punya Majelis Zikir Hadadan di Kecamatan Kemiri yang realitanya bergerak di bidang sosial keagamaan dan kesantrian, maka saya mencoba mengelaborasi tentang Babat Banten konteks dulu. Nah, dalam bahasa saya adalah bagaimana melakukan proses modifikasi Babat Banten dalam konteks kekinian. Berarti antara keulamaan dengan kependekaran tidak boleh terpisah.
Maka di hari ini kita bisa menyaksikan teman-teman latihan di Padepokan Macan Putih adalah bagian daripada bagaimana memadukan antara keulamaan dengan kependekaran. Maka setelah mereka ngaji di Majelis Zikir Hadadan, baru seusai ngaji mereka ke Padepokan. Jadi antara hal-hal yang berkaitan dengan olah fisik, ya olahraga seperti Padepokan, olah pikir maupun olah rohani di pengajian. Maka antara jasmani dengan rohani harus ada proses pemaduan gitu. Jangan hanya ngajinya rajin, pikirannya kita kemudian motivasi, tapi fisiknya meengan. Di dalam bahasa saya bagaimana ada proses pemaduan antara pikir dengan fisik itu kira-kira. Bagian olahraga juga ya. Betul. Jadi jasmaninya sehat dan rohaninya sehat, begitu ya. Untuk kedepannya seperti apa? Pertama, Harapannya. ada beberapa poin penting proses pencapaian kenapa mesti ada Padepokan. Pertama adalah saya ingin mengenalkan kepada mereka adalah bahwa sejarah Babat Banten harus ditransfer kepada anak muda. Dengan sendirinya kita sambil mempraktekkan jurus, maka dengan sendirinya tanpa terasa mereka mengelaborasi sejarah tentang Babat Banten ketika zaman dulu. Antara ulama dengan kependekaran kan tidak terpisah. Nah, termasuk salah satunya tokoh pencetus tentang jurus silat terumbu ini adalah Syekh Beji, adalah bagian daripada orang penting ketika Kesultanan Banten itu. Bahkan sebelum Sultan Maulana Hasanuddin menjadi raja de facto de jure, beliau sudah lebih duluan menjalankan mengajarkan agama sekaligus mengajarkan Padepokan dan seterusnya kira-kira begitu. Alhamdulillah, terima kasih Ketua Padepokan, saya sendiri yaitu Yaman, dipilih oleh para pengurus juga, kesepakatan pengurus. Alhamdulillah saya diamanahkan untuk jadi Ketua Padepokan untuk mengurus Padepokan yang yaitu perguruan Padepokan Macan Putih Terumbu Banten. Untuk wakilnya, Kecamatan Kemiri. Untuk wakil saya yaitu Bapak Enti Sutisna. Beliau adalah wakil saya. Dan Nah, untuk yang ini dari pengurusan dari perguruan Padepokan Macan Putih kepengurusan. ya. Kalau boleh tahu, Padepokan Macan Putih Kecamatan Kemiri ini sudah berapa lama ya ataupun didirikan? Alhamdulillah kami perguruan Padepokan Macan Putih ini sudah hampir 3 bulan berjalan dan hampir 4 bulan juga, karena memang kami pun belum lama untuk mendirikan Padepokan, dan sangat luar biasa antusias dari para anggota Padepokan Macan Putih pun sangat luar biasa semangat. Untuk latihan sendiri tuh di malam apa ataupun di hari apa? Dari 1 minggu atau berapa? Apa memang tiap malam begitu? Latihan di perguruan Padepokan Macan Putih Kecamatan Kemiri ini setiap malam Rebo sama malam Minggu, kita seminggu 2 kali. Sangat luar biasa antusias mereka, sangat semangat sekali. Dari 4 bulan ini ya, ada berapa anggota yang mengikuti pelatihan pencaksilat Terumbu Banten yang ada di Padepokan Macan Putih ini? Selama hampir 4 bulan ini Padepokan Macan Putih sudah mempunyai anggota hampir kurang lebih 100 orang yang memang terdiri dari para pemuda dan para santri dari Majelis Zikir Hadadan. Dari habis ngaji beliau langsung mereka yang dari santri-santri langsung santriwan-santriwati langsung latihan ke Padepokan Macan Putih. Untuk harapannya ke depan Padepokan Macan Putih ini setelah didiri dengan adanya 100 santri ataupun 100 anggota, harapannya seperti apa untuk mengenai perguruan Macan Putih? Harapan kami dengan adanya perguruan Padepokan Macan Putih dengan ingin melestarikan seni budaya Banten, khususnya di wilayah Kecamatan Kemiri dan umumnya di Provinsi Banten dan se-Indonesia, untuk supaya lebih mengenal seni budaya Banten dan bisa mengembangkan serta melestarikan seni budaya Banten supaya tidak terkikis oleh zaman dan tidak punah dan tidak hilang, seperti itu. Dek, namanya siapa, Dek? Tajul, Namanya Tajul. Sekolah kelas berapa? kelas 4. Kelas 4. Ikut pelatihan ini ya, pencaksilat ya, Iya. Terumbu Banten. Udah berapa jurus, Dek? Udah 10. 10 jurus ya. Iya. Sama Neng juga? Iya. Sekolah kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2. Namanya siapa?
Naila. Namanya Naila. Ikut sini juga latihannya? Iya. Udah berapa jurus nih? 9. 9. Oh, 9. Kalau boleh kakak tahu bagaimana jurus-jurusnya yang sudah dipelajari antara 10 dengan 9? Satu. Dari Tangerang, Suherman, Aktual News melaporkan. Tiga. Ha. Siap, jaga. Siap. Satu. Si. Dua. Si. Tiga. Si. Empat. Si. Lima. Si. Enam. Si. Tujuh. Si. 8, Si. 9. Ha. Kakak jurus